Bakal shock, tapi hampir semua keju di supermarket itu benar-benar bukan keju, melainkan produk kimia dari lemak nabati dengan perasa, yang komposisinya lebih mirip plastik daripada buat dimakan. Sekarang gue jelasin kenapa ini tai banget. Keju asli itu dibikin dari susu, enzim rennet, dan kultur starter. Nah, yang dijual sebagai produk keju, itu isinya minyak sawit, kasein, seabrek penstabil, dan perasa. Minyak sawit itu meleleh di suhu yang lebih tinggi dari suhu badan manusia, jadi pas lu makan, keju, gituan, itu beneran nempel di lambung, sama usus lu kayak lapisan lilin, yang gak bakalan kecerna sempurna. Para produsen udah pinter banget bikin beginian murahan, sampai harganya cuma sepertiga dari keju asli. Tapi parahnya, penampilan dan teksturnya mirip banget bahkan bisa mulur cantik, semua itu berkat pengental kimia kayak karagenan. Dan yang paling tai lagi, secara hukum, produk ini bahkan gak boleh disebut keju. Makanya di kemasan, tulisan kecilnya, produk keju, KKT, Tajon Baki, produk mengandung susu dengan pengganti lemak susu. Tapi siapa sih yang baca ginian? Lu cuma ngambil kemasan warna-warni dari rak, lihat tulisan keju gede-gede, terus lu kira beli makanan bener. Padahal anjingnya, lu bawa pulang bom kimia berjangka waktu. Ini parah banget, tapi sekarang gue mau kasih tahu lo mereka beneran bikin keju. Sialan ini dari apa aja? Dasarnya, mereka pakai minyak sawit yang diangkut tanker dari Indonesia sama Malaysia. Seringnya di kontainer bekas minyak bumi, anjing. Abis itu, mereka masukin kasein, protein susu murahan dari susu bubuk paling kampungan, yang seringnya udah basi atau cacat, gak bisa dijual normal, ya udah dipakai buat sampah ini. Lalu, mereka pakai seabrek stabilizer. A407, A412, A415, itu berbagai gum dan karagenan dari rumput laut yang dipakai buat pasta gigi sama semir sepatu. Sialan. Biar adonan ini paling gak bau keju, mereka nambahin perisa sintetis. Biasanya campuran asam butirat, diasetil, dan senyawa volatil lain yang cuma niru bau keju asli yang udah matang. Buat warnanya, mereka pakai pewarna macam anato atau beta-karoten. Kalau gak, adonan ini bakal abu-abu keputihan kayak lemak beku di wajan dingin. Menjijikan. Dan yang paling bikin gondok, buat semua bahan itu produsen cuma bayar kurang dari 1 euro per kilogram. Tapi dijual minimal 5, ngaku-ngaku keju asli, dan ngambil untung gila-gilaan dari kesehatan lo. Anjing gila, minyak sawit di keju ini itu jalan tol ke aterosklerosis. Lemak jenuhnya parah banget, nyumbat pembuluh darah lu lebih cepat dari makanan lain. Manapun, kalau lu doyan makan keju-kejuan ini, badan lu nggak bakal sanggup nyerna lemak bandelnya. Terus numpuk jadi plak kolesterol bangsat di pembuluh darah, bikin resiko serangan jantung naik berkali-kali lipat. Karagenan sama stabilisator lain itu biang kerok radang usus anjing. Penelitian udah buktiin zat-zat ini ngerusak penghalang usus lu, micu kolitis ulceratif sama penyakit Crohn. Perisa sintetis numpuk di hati lu, bisa bikin hati lu keracunan parah sampai busuk dari dalam, berusaha keras ngeluarin semua kimia bangsat yang lu jejepin ke badan terus-terusan. Anak-anak itu paling rentan sama racun tai ini. Sistem enzim mereka belum sempurna, jadi minyak sawit sama stabilisatornya bikin mereka diare parah, alergi mampus, sama telat tumbuh kembang. Dokter-dokter ahli pencernaan udah wanti-wanti banget. Jumlah pasien hati berlemak naik 3 kali lipat dalam 10 tahun terakhir, dan salah satu biang kerok utamanya ya makan barbar produk minyak sawit kayak keju abal-abal ini. Gue shock berat pas tahu produsen sengaja bikin kemasan mirip keju asli. Pakai warna, font, tekstur sama persis. Terus tulisan, produk keju. Disembunyiin sampai perlu kaca pembesar buat lihat. Di depan bungkus, tulisan, keju, atau cheddar. Gede banget, tapi tulisan, produk, kecil di samping atau belakang. Kebanyakan orang gak sadar bedanya, malah beli bahan kimia berharga makanan. Iklan, keju, kayak gini sengaja nunjukin produknya meleleh cantik di pizza atau burger, padahal kenyalnya itu bukan dari protein susu, tapi dari pati modifikasi, sama pengental polimer, bangsat. Beberapa produsen, anjing, keterlaluan banget. Mereka nulis, dibuat sesuai standar, di kemasan, padahal pakai standar produk keju abal-abal, bukan keju asli, jadi bebas mau dicampur apa aja. Toko-toko juga ikutan main, mereka sengaja naruh produk keju murah deket keju asli, di rak yang sama. Biar orang bingung terus beli barang palsu, ngira cuma beda merek atau lagi promo doang, tai. Para ahli udah ngecek supermarket dan nemuin sekitar 70% dari semua keju di segmen murah itu produk keju sawit. Dan cuma 30% yang keju susu asli. Tapi secara visual gak bisa dibedain sama sekali, gila. Anjir, ini bikin otak ngebul. Tapi ada cara gampang biar lu nggak ketipu sama beginian. Pertama, cek nama produknya. Kalau ada tulisan produk keju atau mengandung susu, balikin aja ke rak cepetan.
Coba baca komposisinya. Kalau di 3 bahan pertama, lu nemu lemak nabati, minyak kelapa sawit, atau pengganti lemak susu. Itu 100% kimia, tai kucing. Keju beneran itu cuma dari susu, ragi keju, sama enzim rennet, udah, titik. Cek juga harganya, bray. Kalau sekilo keju, harganya di bawah 500 rubel, itu pasti barang palsu, bangsat. Soalnya, ongkos bikin keju asli itu mana mungkin lebih murah. Harga susu sama waktu pematangannya aja, udah bikin jebol kantong. Perhatiin bungkusnya dengan jeli. Produsen keju beneran itu bangga sama produknya, pasti ditulis keju asli gede-gede. Nah, para penipu, mereka nyembunyiin fakta di tulisan kecil dan pakai tulisan abu-abu biar lu bingung, keparat. Mendingan lu beli keju curah aja deh. Cari produsen yang udah jelas kredibelnya atau toko keju spesialis. Di tempat kayak gitu, mereka berani nunjukin sertifikat sama dokumen produknya. Dijamin gak ada barang palsu, tai. Ingat nih, ada rumus gampangnya. Kalau keju itu murah, bungkusnya cakep, mulus, dan gak bawa apa-apa, itu bukan keju. Itu cuma plastik dikasih perasa, pelan-pelan bisa ngebunuh badan lo, sialan. Cek juga video-video lain di channel ini, dijamin lo bakal makin kaget sampai mampus.